Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai ada tiga ya. Yang pertama itu cara menjalankan web server pada komputer dengan XAMPP. Yang kedua itu sintak umum PHP, dan yang ketiga itu fungsi dari echo atau echo dari PHP. Yang pertama ini kita akan menjalankan web server menggunakan XAMPP. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kalian buka dulu aplikasi XAMPP kalian. Nah, setelah terbuka, kalian hanya tinggal menjalankan Apache dan MySQL dan klik start. Dan yang satunya lagi juga di klik start hingga warna pada modul ini warna hijau untuk keduanya. Oke. Sampai sini ya, sebenarnya kita sudah selesai untuk menjalankan web server. Cukup mudah, tapi kita akan ngecek apakah web server ini sudah jalan atau belum. Kalian buka web browser yang kalian pakai. Di sini saya hanya contoh menggunakan Internet Explorer aja. Setelah itu silakan kalian tulis localhost. Habis itu kalian enter. Kita tunggu. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka berarti web server kalian sudah jalan di komputer kalian. Tinggal baru kita membuat file PHP-nya. Dan untuk membuat file PHP itu tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa menaruhnya di sembarang tempat. Kita harus menaruhnya di folder dari XAMPP-nya ini. Mungkin setelah ini nanti di sini saya akan melihatkan foldernya di mana. Setelah ini kita akan lanjut dengan komputer saya dengan Linux saya. Mungkin untuk direktorinya yang agak sedikit berbeda. Tapi di sini untuk di Windows kalian klik di PC ini, lalu klik local disk C, pilih XAMPP dan htdocs. Nah, disinilah tempat kalian untuk membuat file project website kalian. Oke, jadi diulangi. Untuk pertama itu kalian masuk ke local disk C, XAMPP, lalu htdocs. Nah, nanti baru di sini kita akan membuat file project kita. Nah, mungkin kalau misalkan nanti saya pakai Linux itu disesuaikan aja. Tapi yang jelas pasti ada di XAMPP dan htdocs ini juga sama. Saya akan kerjanya nanti di htdocs ini. Oke, untuk menjalankan web server cukup sekian. Kita akan lanjut dengan sintak PHP yang akan saya lanjutkan di komputer saya. Ya, jadi saya di sini udah pindah ke sistem operasi Linux saya. Jadi selanjutnya kita di sini saya sama ya, masih udah ada di folder htdocs dan di folder XAMPP atau LAM untuk di Linux. Dan XAMPP saya juga udah jalan di sini. MySQL udah jalan, Apache juga udah jalan. Jadi sama saja. Untuk selanjutnya ini kita akan membuat file PHP-nya dulu sebelum membuat sintak PHP-nya. Langkah pertama itu kita buat dulu folder barunya. Sini klik kanan, klik new, habis itu folder.
Sini kalian buat namanya terserah bebas, tapi di sini kita akan buat namanya sesuai dengan pertemuan kita. Pertemuan 3. Sini kalian buka aja foldernya, kalian masuk ke foldernya. Itu kalian klik kanan. Bisa kalian open in Visual Studio Code bisa, ataupun kalian buka dulu Visual Studio Code-nya. Sini kalian bisa buka dulu file Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, kalian bisa masuk ke folder yang udah dibuat tadi. Bisa kalian masuk. Kalian kan tadi ada di folder C, XMPP, terus htdocs. Kalau saya agak sedikit berbeda. Nah, XMPP dan htdocs. Kalian pilih pertemuan 3, itu oke. Nah, saya harap sih kalian udah bisa ya bukanya. Nanti kalau bisa bingung, tanyain aja di grup. Oke, ini sama aja kayak kita buat file baru ya, di waktu di pertemuan 1. Cuman bedanya kita di folder htdoc tadi. Nah, untuk membuatnya sama aja kayak file HTML juga. Kalian bisa klik new file, ataupun kalian klik file di sini, new, dan klik new file. Nah, maka akan dibuatkan tab baru. Setelah itu kalian bisa save. Nah, di sini ya untuk namanya bisa kalian biasakan tulisnya index baru ekstensinya. Untuk PHP disaranin untuk filenya dengan nama index dengan ekstensi .php. Nah, ini ekstensinya diingat nih, jangan sampai lupa. Bisa klik, kalian setelah selesai membuat namanya bisa klik save. Nah, nanti akan dideteksi oleh Visual Studio Code-nya bahwa itu file PHP. Oke. Kita save. Tadi udah akan kayak seperti ini. Nah, untuk sublime text mungkin misalkan tampilannya berbeda gitu, nggak muncul, nggak terdeteksi, kalian bisa klik pilih bahasa pemrogramannya apa dulu. Nanti kalian pilih PHP, baru nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk sintaks PHP itu sangat simpel. Kalian bisa coba aja untuk di sini ya, di Visual Studio Code itu kita ini ya. Nah, untuk sintaks PHP itu sebenarnya gini aja. Nah, di sini baru kalian tulis logika-logika website kalian. Bisa juga dengan kasih tutup seperti ini. Misalkan di sini kalian mau ada tag HTML. Nah, itu harus dikasih tutup kayak gini ya. Kalau nggak dikasih tutup nanti bakal error. Kecuali kalian memang filenya khusus buat PHP aja ya. Begini juga nggak apa-apa. Biar gampang kita kasih penutup aja ya. Nah, ini struktur PHP. Sangat simpel sekali. Nah, selanjutnya kita akan fungsi dari echo ya, echo atau echo. Kalian bisa tulis saja echo di sini. Situ kalian tulis halo di dalam echo-nya. Halo. Jangan lupa titik komanya ya. Kalian save. Nah, baru kalian jalanin di web server kalian. Tadi udah jalan Apache dan MySQL-nya. Nama folder yang tadi kalian buat, kalian tulis dulu localhost, baru nama foldernya. Besar kecilnya dipengaruhin ya.
kalian tulis pertemuan 3 seperti ini. Kalau kalian nulis P-nya besar, usahakan besar, P-nya kecil, harus kecil. Kalau kita enter, nah ini akan muncul tulisan echo tadi. Nah, echo itu sebenarnya cuma mencetak aja ya. Mungkin kalau di C++ itu cout. Kalau di JavaScript itu di Java itu sistem outprint. Di JavaScript kalau kalian belajar itu print ya, itu console log juga sama. Nah, ini fungsi dari echo, hanya menampilkan. Oke, nah ini kenapa kok hanya dipanggil dengan nama foldernya bisa muncul tulisan kayak gini, kalau kita nggak nulis nama filenya ya, index.php ini .php ya. Nah, kenapa nggak begini gitu? Karena kalau di dalam PHP, kalau misalkan kalian di lokal sini, misalkan kalian masuk folder ini persen 20 ini spasi ya, harus begini nih. Cuman karena nggak bisa dibaca spasi, maka dibuatkan persen 20. Kalau di refresh, nah ini ya. Jadi kalau udah dipanggil suatu folder di dalamnya ada index.php, maka akan dibaca yang pertama itu index.php. Walaupun di sana ada file misal namanya main.php atau halaman 1.php, tapi di sana ada index.php, maka tetap akan dijalankan yang pertama itu index.php. Misalkan di sini nggak ada namanya index.php, maka nanti akan muncul list file yang ada di situ. Kita contoh ya, kita kasih contoh, misal di sini kita ubah namanya, rename jadi halaman 1 deh. Di halaman 1, kalau kita refresh, nah dia nggak akan munculin tadi, dia akan ngasih list file yang ada di dalam pertemuan 3 ini. Kalau ada indeks, dia akan jalani indeks. Kalau nggak ada, dia akan ngampilin isi dari pertemuan 3 ini. Baru kalau kita klik, nah dia akan muncul. Itu ya. Oke, jadi untuk tugasnya, kan kemarin di pertemuan 2 kalian udah buat ini ya, daftar mahasiswa kayak gini. Untuk laporan akhir ya, laporan akhirnya kayak gini. Nah, Kak, saya mau untuk laporan akhir yang pertemuan 2 kalian ubah ke dalam bentuk PHP. Habis itu kalian pindahkan ke dalam folder htdoc kalian. Situ jalankan filenya dengan localhost dan tambahkan nama npm dan kelas dengan echo. Nah, nanti tampilkan seperti ini ya. Nah, nama kelas npm ini pakai echo. Ini kita nanti nggak apa-apa kayak gini ya, dalam satu baris nggak apa-apa. Jadi kan ini tuh HTML. Nah, echo ini di atas tag HTML, di paling atas tag HTML. Tadi sudah saya jelaskan caranya, ada di tengah video tadi. Itu sekarang tag PHP, tag penutup PHP, baru tag HTML-nya. Nah, ini. Jadi tag PHP ini paling atas. Kalian tulis kayak gini, nama kelas npm dengan tag PHP. Dan bisa dijalankan dengan localhost. Ini ya. Jadi tugas seperti ini aja, dikirimkan dalam waktu praktikum. Di waktu praktikum, selebih waktu praktikum gak saya nilai. Nanti kalian screenshot ininya, web browsernya, habis itu kodenya kalian screenshot juga, masukin ke dalam Word, habis itu kirim ke dalam grup aja. Oke, jadi ini tugasnya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Oke, mungkin untuk pertemuan ketiga ini sekian.
Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ke grup. Untuk laporan akhir nanti menyusul di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.